Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadiwa Wahyu Prasaja. Nomor induk mahasiswa 23 garis miring 523 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu terdiri dari activity login, main, dan juga register. Untuk halaman login sendiri digunakan untuk login apabila kita sudah membuat akun yang sudah disimpan. Apabila belum, maka kita harus mendaftarkannya melalui activity pada register. Nah, untuk activity login di sini terdiri seperti ini, menggunakan linear layout yang terdiri dari edit text pada bagian sini dan juga bagian sini dengan nama username dan juga password. Kemudian ada button dan juga text view di sini untuk memindahkan halaman ke dalam activity register. Untuk activity main sendiri di sini apabila kita sudah masuk dia akan menampilkan seperti ini, terdiri dari text view, button untuk login dan juga clear. Kemudian ada activity register. Pada activity register ini digunakan menggunakan linear layout dengan bagian yang terdiri dari edit text, tiga edit text untuk menuliskan username, password, dan konfirmasi password untuk memeriksa passwordnya dua kali. Kemudian terdapat button dengan tulisan daftar dan juga text view apabila kita sudah melakukan registrasi. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti itu pada ketiganya. Kemudian untuk login activity pada di sini menggunakan import dari widget TOS dari halaman pertama. Kemudian di sini ada import self-ref dari nama file, ada data binding dan activity login binding menggunakan binding. Ada pref manager di sini digunakan untuk mengkoneksikan binding dengan data pref manager dan kemudian untuk menghubungkan dengan halaman register di sini pada bagian register activity untuk mengaktifkan button login. Nah, di sini ada pengkoneksian binding button login. Apabila kita memasukkan username dengan input teks, maka dia akan diubah menjadi string untuk passwordnya juga. Kemudian kita masukkan if apabila passwordnya empty, maka dia akan kosong. Kemudian akan menampilkan pop up atau toast dengan tulisan mohon isi semua data yang ditunjukkan. Kemudian apabila password salah, di sini dia akan menampilkan tulisan username atau password salah. Ini ada private boolean di sini untuk mengatur jenis username atau password pada file path manager. Kemudian mengeluarkan returnnya berupa menjadi username dan juga password. Kemudian ada private di sini untuk menampilkan cek login status apabila sudah login. Di sini akan menampilkan tulisan login berhasil, namun apabila gagal dia akan menampilkan teks login gagal pada main activity-nya. Nah, pada main activity di sini dia mengatur seluruh tampilan dari sebelumnya. Di sini ada kita mengambil dari kelas activity main building dan private manager. Ini terdapat override yang digunakan untuk mengatur layout pada dengan menggunakan binding pada halaman utama. Di sini ada binding dengan button logout untuk mengarahkannya ke button logout pada main activity sebelumnya ya. Di sini menggunakan Private Manager check login false start activity. Ini apabila kita sudah melakukan login, maka dia akan mengarahkannya ke sini. Kemudian ada binding button clear di sini untuk menghapus pada halaman login. Kemudian ada cek login status. Di sini ada Private Manager is login. Apabila kita login, dia akan memulai activity-nya di sini. Kemudian
pada Price Manager, di sini dia menggunakan ini database untuk akun yang sudah kita login, dia akan disimpan di dalam sini. Nah, pada bagian ini dia mengatur seluruh jenis penyimpanannya pada username di username, kemudian ada key password pada password yang dapat di share preference. Kemudian ada private path manager di sini digunakan untuk mengepres file name ke dalam mode private atau dia menyimpannya ke dalam sebuah file yang terstruktur dalam path manager Java di sini atau bisa disebut database. Kemudian di sini ada public stack path manager get instant yang digunakan untuk menyimpan nilainya ke dalam sebuah instance. Kemudian ada save username. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan username ke dalam set preference yang dimasukkan ke key username. Nah, datanya nanti dia akan tersimpan di key username pada nama username. Kemudian pada key password ini juga sama. Kemudian apabila kita panggil nanti dia akan menghasilkan return set preference dengan key password pada data S1 yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian set login. Ini untuk mengatur dari set preference untuk tampilan key is login. Kemudian ada public boolean login di sini untuk melogin dengan data sebelumnya. Kemudian ada public void clear ini untuk menghapus dari set preference. Kemudian pada register, di sini ada register activity, binding, path manager. Kemudian di sini ada binding dengan main activity utama, ada binding dengan txt login. Ini apabila kita klik maka dia akan memulai activity-nya. Kemudian ada binding beta and register di sini untuk menyimpan data pada username, password, dan juga password function dalam bentuk teks yang diubah ke dalam string. Kemudian ada if apabila kita mengkosongkan pada bagian edit teksnya salah satu saja belum diisi maka dia akan menampilkan notifikasi mohon isi semua data dengan bentuk dalam bentuk toast. Nah, nah apabila kita mengisi pada config passwordnya di sini untuk menambahkan atau mengkonfirmasi passwordnya apabila berbeda, maka dia akan menunjukkan notifikasi password tidak sama. Kemudian ada Price Manager, save username, save password, dan set login untuk menyimpan datanya. Bila ada cek login status di sini apabila kita sudah berhasil mendaftarkan datanya, maka dia akan menampilkan notifikasi registrasi berhasil dan apabila gagal, dia akan menampilkan notifikasi register gagal. Oke, untuk runningnya saya stop dulu.